Penyidik Bareskrim Polri telah menetapkan Kepala Desa Kades Kohot Arsin dan 3 orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen SHGB SHM di wilayah Pagar Laut, Tangerang, Banten. Meski demikian, keempat tersangka tersebut belum ditahan oleh pihak Bareskrim. Tribuners, inilah sejumlah fakta mengenai Kades Kohot yang baru-baru ini resmi ditetapkan tersangka kasus pemalsuan dokumen Pagar Laut, Tangerang. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro, mengungkapkan hal itu dikarenakan mereka baru ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa 18 Februari 2025, sehingga masih terdapat sejumlah proses yang perlu dilakukan pihaknya sebelum melakukan penahanan. Setelah melengkapi administrasi penyidikan, ia menyebut pihaknya akan memanggil para tersangka untuk menjalani pemeriksaan. Bareskrim Polri telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus tersebut. Keempat tersangka itu yakni Kepala Desa Kohot Arsin, Sekretaris Desa Kohot Ujangkarta, dan 2 penerima kuasa berinisial SP dan CE. Dalam kasus tersebut, Arsin dan kawan-kawan diduga telah bersama-sama membuat dan menggunakan surat palsu berupa girik, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, kemudian surat pernyataan tidak sengketa, dan surat keterangan tanah. Bareskrim Polri menetapkan Kepala Desa Kohot Arsin sebagai tersangka kasus pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro, menyebut penetapan tersangka terhadap Arsin setelah dilakukan gelar perkara sebelumnya. Selain Arsin, Bareskrim turut menetapkan 3 tersangka lainnya, yaitu Sekretaris Desa Kohot berinisial UK, serta penerima kuasa berinisial SP dan CE. Juhandani menuturkan para tersangka diduga melakukan pemalsuan sertifikat hak guna bangunan SHGB dan sertifikat hak milik SHM dalam kasus pagar laut. Juhandani menuturkan para tersangka diduga secara bersama-sama telah memalsukan sejumlah surat seperti surat tanah girik, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, surat pernyataan tidak sengketa, kemudian surat keterangan tanah, surat keterangan pernyataan kesaksian, surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat dari warga Desa Kohot, dan lain-lainnya. Dia menuturkan aktivitas pemalsuan tersebut dilakukan Arsin dan kawan-kawan sejak akhir tahun 2023. Aktivitas tersebut membuat terbitnya 260 surat hak milik atau SHM tanah atas nama warga Kohot. Kepala Desa Kohot Arsin meninggikan suaranya saat menyatakan dirinya sebagai korban dalam kasus pemalsuan surat tanah yang mengguncang desanya. Insiden itu terjadi pada konferensi pers yang digelar pada Jumat 14 Februari 2025, di mana Arsin meminta maaf kepada warga Kohot dan masyarakat Indonesia. Dengan membaca pernyataan dari secari kertas di atas meja kayu berwarna coklat, ia menyampaikan permintaan maafnya. Namun saat menyatakan dirinya sebagai korban, nada suara Arsin berubah menjadi lebih tinggi. Dengan gerakan ekspresif, ia menghentak-hentakan kaki dan menunjuk kertas pernyataannya dengan jari telunjuk. Arsin sempat menghilang setelah dikaitkan dengan kasus lahan laut di Kampung Alarjiban, Desa Kohot. Terakhir kali ia muncul di hadapan publik pada Jumat 24 Januari 2025 saat Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid meninjau lahan laut yang diduga memiliki SHGB dan SHM. Dalam kesempatan itu, Arsin hadir bersama 5 pengawalnya namun tidak memberikan pernyataan apapun. Nusron mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut sempat terjadi perdebatan dengan Arsin mengenai lahan laut tersebut. Setelah pertemuan itu, Arsin tak lagi terlihat di depan publik untuk mengklarifikasi isu yang berkembang. Kepala Desa Kohot Arsin menyebut ada pihak ketiga yang terlibat dalam proses pembuatan surat izin berupa hak guna bangunan HGB dan hak milik HM di atas lahan pagar laut Tangerang. Pihak ketiga itu disebutnya sebagai sosok dengan inisial S. Demikian disampaikan Arsin melalui kuasa hukumnya Yunihar. Yunihar menegaskan kliennya tak pernah terlibat dalam pembuatan dan penandatanganan surat izin palsu yang kini beredar. Menurut Yunihar, sosok S bukanlah sosok asing dalam kasus ini. Bahkan identitas sosok S dapat ditelusuri melalui dokumen persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR. S, lanjut Yunihar, datang ke Desa Kohot pada tahun yang sama ketika Arsin menjabat sebagai Kades, yaitu tahun 2021. Sosok S datang untuk menawarkan jasa sekaligus harapan bagi Arsin. Lebih lanjut terkait sosok S, ia adalah orang yang berpendidikan dan mengerti hukum. Hal ini membuat Arsin tidak ragu untuk menggunakan jasanya. Tribuners, itulah sejumlah fakta mengenai Arsin, Kades Kohot yang baru-baru ini ditetapkan tersangka.
Kades Arsin diduga membuat surat palsu yang dicetak dan ditandatangani sendiri, yang kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan pengakuan hak ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Demikian untuk program Fakta-Fakta kali ini. Nantikan fakta-fakta berikutnya hanya di media sosial Tribun Jateng. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.